Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ismail Kelana RS. Inilah buku-buku yang pernah saya beli dan saya kumpulkan sewaktu saya mulai menulis sejarah adat, yaitu saya menulis sejarah adat karena Basabab Bakarano. Inilah seperti buku ini. Ini adalah buku Cindormato dari Minangkabau. Penulisnya Agustar Idris SE. Datuk Pangka Paduko Maharajo Lelo. Khusus untuk cover buku ini, gambarnya itu saya yang melukisnya, karena saya juga seorang pelukis. Nih, nah ini nama saya nih, gambar sampul oleh Ismail. Nah, ini buku ini bercerita tentang Cindormato dan adat. Kemudian nih, ini walaupun fotokopi, tapi nama bukunya Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah, yang ditulis oleh Sultan Mahmud BA 2A Manan Arajo Pangulu. Nah, ini bercerita isinya tentang bukti-bukti sejarah yang ada di Luak Nantigo. Kemudian ini Sumatera Barat hingga Plakat Panjang, yang ditulis oleh Rusli Amran. Isinya antara lain mulai dari sejarah adat kerajaan dulu, sampai ke VOC, sampai ke penjajahan Belanda dan perang Empederi. Kemudian ini Mengigi Tambo Alam Minangkabau, studi perbandingan sejarah oleh Dr. Andes Mit Jamal, Padang Panjang 1985. Bercerita dalam mengenai perbandingan. Kemudian ini Akal Budi Minangkabau oleh Irfan Darwis, seri menggali adat Minangkabau, kata sambutan oleh Buya Hamka. Kemudian ini Kisah Para Penakluk Dunia, yang ditulis oleh Arnold Yosem Trimbe ETAL. Kemudian ini Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau, yang ditulis oleh Idrus Hakimi Datuk Rajo Pangulu, menceritakan tentang sejarah adat. Kemudian ini Tonggak Tuo Budaya Minang oleh Amir MS. Ini saya juga bertemu dengan Pak Amir MS ini di Jakarta dulu. Nah, kemudian ini juga dari masyarakat adat Minangkabau terancam punah oleh Bapak Amir MS. Kemudian ini Tambo Alam Perpenitaan Alu Pesambahan, ya kan. Ini bukunya bagus nih. Payung Terkembang oleh A. Samad Idris. Ini A. Samad Idris ini adalah orang Malaysia. Bercerita tentang adat Minangkabau dan Negeri Sembilan. Ini bukunya.
Kemudian ini falsafah pakaian Pangulu, jo pidato alu persambahan. Jadi dari mana saja buku-buku yang menyangkut dalam pengetahuan adat alam Minangkabau, baik fotokopi maupun buku yang aslinya, selalu saya saya kumpulkan. Ini ya kan? Ini Tambo Alam serta Penitahan ada Persambahan. Ini budaya Minangkabau, tali dan sapilin tigo. Tuh. Kemudian ini 1700 peribahasa Indonesia. Terus ini Bible, Quran dan Sains Modern yang ditulis oleh Dr. Maurice Bucaille yang bercerita tentang Al-Quran dan Sains Modern. Itu. Tapi ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Profesor Dr. H.M. Rashidi. Cetakan pertama 1978, cetakan kedua 1979. Penerbit Bulan Bintang, Jakarta. Kemudian ini Khidir Ali SH, yaitu hukum adat Minangkabau dalam Jurisprudensi Indonesia, penerbit Pratnya Paramita. Ini pedoman penulisan karya ilmiah. Nah, kemudian ini, walaupun fotokopi, tapi yang penting kan isinya, yaitu Tambo Silsilah Adat Alam Minangkabau. Tuh. Ini penulisnya B. Datuk Nagari Basa. Kemudian ini suatu tinjauan sejarah adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabula, Sumpah Sati Bukit Marapalam. Ini saya dapatkan dari clipping koran Mingguan Singgalang. Kemudian ini peduli lahiran panjang di Negari Balimbiang. Kemudian ini Aranji keturunan Raja Pagaruyung dan Aranji keturunan Raja Ibadat Sumpur Kudus. Pagaruyung 1314 sampai dengan 1375 Masehi dan Sumpur Kudus 1641 sampai dengan 1680 Masehi. Ini sejarah dan tradisi Basapa, sebuah pengantar di Sumpur Kudus, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sawah Lunto, Sijunjung. Ini oleh Zulkifli, penilik kebudayaan. Kemudian ini mengenal struktur sosial masyarakat adat Solok Selatan. Kemudian ini legenda Batu Batikam. Pesona Luak dan Tuwo, Tanah Datar, Sumatera Barat.
Terus ini buku lukisan sejarah yang ditulis oleh Profesor Mr. H. Muhammad Yamin. Ini yang bercerita tentang sejarah dunia. Cuman dulu karena pindah-pindah rumah jadi kena air gitu ya. Jadi apa namanya itu udah banyak yang rusak gitu. Kemudian ini juga apa namanya itu. Nah, terus ini adat dan kebudayaan Minangkabau oleh A.A. Nafis. Ruang Pendidikan Institut Kayu Tanam. Ini bukunya tebal sekali. Nah, jadi di samping buku-buku yang pernah saya beli dan saya kumpulkan, saya juga apa namanya itu pergi membaca ke Perpustakaan Nasional. Nah, ini kartu anggota saya waktu membaca buku di Perpustakaan Nasional di Jalan Matraman. Nah, ini berlaku sampai tahun 2009. Jalan Salemba Raya, Jalan Salemba Raya berlaku 1 tahun terhitung oleh pembuatan. Kemudian selanjutnya saya buat lagi kartu Perpustakaan Nasional, ini berlaku sampai tahun 2016. Nah, ini berlaku selama 5 tahun terhitung dari saat pembuatan. Nah, jadi Perpustakaan Nasional ini Jalan Salemba Raya itu 26A Jakarta. Jadi selama lebih kurang 6 tahun saya apa namanya itu membaca buku-buku di Perpustakaan Nasional itu, baik mengenai buku-buku Tambo yang bertuliskan tulisan Arab gundul maupun tulisan-tulisan Tambo yang masih bertuliskan aksara Arab, aksara Arab dan aksara Latin, ejaan lama. Jadi dari situlah saya menulis buku-buku sejarah adat itu. Ya, kemudian inilah hasilnya, yang buku-buku yang saya tulis. Nih, masih bundal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi buku-buku ini yang saya tulis ini masih berbentuk tulisan tangan. Jadi itu. Jadi buku inilah yang saya bacakan di YouTube. Itu. Jadi saya membaca dari buku-buku yang sudah saya tulis ini. Itu. Nah, kemudian pada tahun ini Ikatan Keluarga Minang Cijantung dan sekitarnya mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 saya memberikan apa namanya itu
ceramah adat gitu. Jadi setiap bulan ada arisan gitu. Jadi saya mengisi acara di sana. Saya terangkan setengah jam, kemudian setengah jam mengenai tanya jawab. Kemudian pernah juga saya memberikan ceramah adat di radio Nusantara di dalam Taman Mini malam-malam. Itu ada namanya Ajo, lupa saya itu namanya. Dia yang yang mengelola radio Nusantara edisi Minang di dalam Taman Mini setiap malam minggu. Saya acaranya mulai dari jam 10 sampai jam 11 malam, 1 jam. Setengah jam saya ceritakan sejarah adat, kemudian setengah jam lagi tanya jawab sama pendengar radio. Itu. Jadi itulah asal mula saya menulis sejarah adat ini. Karena ada basabab bakarano, yaitu sewaktu orang tua saya meninggal dulu, semua harta ayah saya diambil oleh kemenakannya. Padahal di situ ada hak-hak saya, seperti harta pencaharian misalnya, itu macam kerbau atau hasil tanaman itu kan pencarian dari ayah saya dan ibu saya. Seharusnya menjadi hak saya, tetapi oleh kemenakannya diambil semua. Mungkin karena saya masih kecil. Jadi mulai dari situlah saya satu persatu saya kumpulkan buku-buku sejarah adat ini. Akhirnya lama-lama karena saya lihat bagus menurut saya, kemudian saya memperdalam dan menggali sejarah adat itu, yaitu dari Kato Pesako. Karena setelah saya pahami, rupanya Kato Pesako itu adalah suatu bukti yang ditinggalkan oleh para pembuat adat. Karena pada masa itu, sebelum abad Masehi, mereka itu kan belum bisa menulis dan membaca. Jadi kalau menuliskan di atas batu atau prasasti, tentu dengan huruf-huruf yang banyak itu tentu lebih sukar. Sedangkan prasasti-prasasti yang ada di Luak dan Tigo itu semasa Raja Adityawarman yang berkuasa di rantau Luak dan Tigo. Walaupun istana Raja Adityawarman di Pagaruyung. Terus dengan kecerdikan dan kepintaran orang-orang yang membuat adat ini, untuk mencatatnya dibuatlah Kato Pesako itu. Jadi Kato Pesako itu adalah merupakan bukti sejarah yang sudah dipersingkat oleh pembuat adat. Jadi kalau Kato Pesako itu setiap baris katanya ada yang mempunyai kata tersirat. Kemudian kata tersirat ini mempunyai sejarah. Jadi setelah saya pahami, makanya saya tulislah buku ini yang saya beri judul Menggali Sejarah Adat Luak dan Tigo dari Kato Pesako. Begitulah. Sampai saya upload ke YouTube. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mencari contoh karena sudah, mengambil tua karena menang. Karena zamannya kalau saya lihat, kalau yang di YouTube
disuruh apa namanya itu subscribe gitu. Nah, kalau tolong juga lah kalau seandainya sana apa namanya itu suka, jangan lupa di like dan di subscribe. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.